Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selama lebih dari 10 tahun kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang pesat. Persia, Syam, Mesir, dan sebagian Jazirah Anatolia masuk ke dalam daulah Islamiyah. Pada masa itu, Madinah dihuni oleh berbagai suku dan golongan, termasuk para tawanan perang dan budak non-Arab yang disebut Al-Mawali. Di antara mereka ada seorang budak Majusi, penyembah api asal Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Di tengah gemuruh sejarah peradaban manusia, sosok Umar bin Khattab tampil bukan hanya sebagai seorang pemimpin biasa. Ia adalah kepala negara yang tegas, sekaligus panglima tertinggi militer kaum muslimin. Lelaki Quraisy ini juga dikenal sebagai ulama mujtahid, tempat umat bertanya dan tempat umat mencari kejelasan hukum. Ia adalah hakim yang adil, ayah yang penyayang, sekaligus pelindung bagi semua, bagi yang lemah maupun yang kuat, yang miskin maupun yang berada. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya bukan hanya tampak dalam kata-kata, tapi tercermin nyata dalam setiap langkah hidupnya, dalam setiap keputusan yang diambilnya. Ia hidup sederhana, namun berpikir besar. Ia tak mencari pengaruh, tapi pengaruh itu datang karena ketegasan dan keadilannya. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin muslim yang dalam masanya mampu membuat imperium Persia bertekuk lutut dan menyaksikan Romawi Timur kehilangan kejayaannya. Ia bukan hanya politisi ulung, tapi juga administrator jenius. Pengalaman hidupnya yang keras menempa dirinya menjadi pemimpin tangguh. Ia berpikir luas dan bertindak cepat. Kecerdasannya membangun sistem dan ketajamannya membaca persoalan menjadikannya bukan hanya sebagai seorang super leader, tetapi juga sebagai super manager yang visioner. Di suatu hari yang tenang, di tengah kesibukan mengurus umat, Amirul Mukminin Umar bin Khattab duduk bersama seorang sahabat dekat, Hudzaifah bin Al-Yaman. Bukan pertemuan biasa, sebab Hudzaifah dikenal sebagai penjaga rahasia umat. Rasulullah SAW pernah mempercayakan kepadanya kabar-kabar besar yang tidak disampaikan kepada sahabat lain. Di antaranya adalah tentang fitnah, ujian, dan perpecahan yang akan datang menimpa umat Islam. Dengan suara yang jenius namun penuh kehati-hatian, Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah?" Dengan sikap tenang, beliau menjawab, "Aku menghafalnya." Umar mempersilahkan, "Sebutkanlah, engkau dikenal sebagai seorang pemberani." Hudzaifah pun mengulang sabda Nabi Muhammad SAW, "Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya dapat dihapuskan dengan sholat, sedekah, dan mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran." Namun Umar terdiam sejenak, lalu berkata, "Bukan itu yang kumaksud. Aku bertanya tentang fitnah yang akan datang bergulung-gulung seperti gelombang di lautan." Sebuah pertanyaan besar. Umar bukan sedang membahas persoalan pribadi atau sosial semata, tetapi tentang ujian besar yang akan menimpa umat secara kolektif, perpecahan besar, cobaan yang silih berganti, dan meninggalkan jejak panjang dalam sejarah. Hudzaifah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, antara engkau dan fitnah itu ada sebuah pintu yang tertutup." Umar bertanya lebih jauh, "Apakah pintu itu akan dibuka atau didobrak?" "Didobrak," jawab Hudzaifah. Umar terdiam. Ia memahami makna di balik jawaban itu. Sebuah pintu yang didobrak tidak bisa ditutup kembali, bukan retak, tapi hancur. Umar berkata lirih, "Jika begitu, maka fitnah itu tidak akan pernah bisa ditahan lagi. Ia akan datang terus-menerus, tiada henti hingga hari kiamat. Kebenaran dan keburukan, hak dan batil akan bercampur,
umat akan diuji dengan badai kebingungan, dan jalan kebenaran akan tampak sempit di tengah gelombang opini dunia dan nafsu. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Wa'il yang kemudian penasaran, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Hudzaifah menjawab dengan keyakinan, ya, ia tahu, sebagaimana ia tahu bahwa malam datang setelah siang. Jawaban itu penuh isyarat. Umar tahu bahwa pintu yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Ketika Masyruk bin Ajda, seorang tabi'in ternama, bertanya kepada Hudzaifah secara langsung, siapa pintu itu? Hudzaifah menjawab dengan tenang, Umar bin Khattab. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu Uhud bergetar. Rasulullah SAW menghentakkan kakinya ke Uhud dan berkata, tenanglah, jangan bergetar wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, Siddiq, yang dimaksud adalah Abu Bakar, dan 2 orang syahid, Umar dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada khutbah Jumat tanggal 21 Dzulhijjah 23 Hijriah, dan inilah khutbah terakhir beliau. Aku melihat dalam mimpiku, menurutku mimpi itu adalah tanda datangnya ajalku. Kulihat seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seseorang khalifah pengganti. Ingatlah, Allah tidak akan menelantarkan agamanya, khalifahnya, dan syariat nabinya. Apabila aku meninggal, maka urusan khalifah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang saat Rasulullah SAW wafat, beliau ridho kepada mereka. Maksud Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia meninggal, 6 orang tokoh sahabat yang diridhoi Rasulullah SAW bermusyawarah menunjuk siapa yang layak memegang amanah khalifah selanjutnya. Khutbah ini menunjukkan keteguhan iman dan tanggung jawab Umar dalam menjaga kelangsungan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab mengambil sebuah keputusan penting yang berkaitan langsung dengan keamanan ibu kota Daulah Islamiyah. Ia menetapkan larangan bagi para tawanan dan budak dari wilayah Majusi, Irak, Persia, serta kaum Nasrani dari Syam untuk menetap di Madinah, kecuali satu syarat, mereka harus memeluk Islam terlebih dahulu. Langkah ini bukan tanpa alasan. Umar melihat lebih jauh ke depan. Ia memahami para tawanan itu bukan sekedar orang-orang yang kalah secara militer, tapi juga menyimpan luka dan rasa iri terhadap umat Islam. Ia khawatir di balik diamnya mereka tersembunyi amarah dan niat untuk membalas. Orang-orang ini pernah memiliki kuasa, pikir Umar. Kini mereka tunduk di bawah panji Islam. Tapi apakah semua tunduk itu lahir dari keimanan atau hanya karena kekalahan? Bagi Umar, menjaga stabilitas Madinah berarti melindungi pusat pemerintahan dan jantung umat Islam dari potensi ancaman dalam bentuk apapun. Kebijakan itu menjadi bukti betapa tajam intuisi politik Umar dan bagaimana ia membaca potensi bahaya bahkan dari celah yang tak terlihat. Namun kenyataan di lapangan tak semudah idealisme. Banyak sahabat Rasulullah yang mulai kewalahan. Mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kehidupan mereka, baik di kebun, di rumah, maupun dalam urusan perdagangan. Di antara mereka ada yang mengajukan permohonan agar para budak tersebut tetap diperbolehkan tinggal di Madinah. Umar mendengar dan menimbang. Dengan berat hati, ia pun memberikan izin dalam beberapa kasus tertentu untuk alasan permasalahan praktis. Sebuah kebijakan yang merekam pertemuan antara prinsip keamanan dan kebutuhan sosial ekonomi.
Dan dari sinilah kita menyaksikan bagaimana Umar bin Khattab tidak hanya bertindak sebagai pemimpin tegas, tapi juga sebagai negarawan yang mempertimbangkan masalah umat dari berbagai sisi. Menjelang wafatnya, Umar bin Khattab beberapa kali menunjukkan sikap seperti orang yang mempersiapkan diri. Ia memperbanyak doa. Ya Allah, anugerahkanlah aku kematian sebagai syahid di jalan-Mu, dan wafatkanlah aku di negeri Nabi-Mu. Doa ini tampak mustahil. Bagaimana mungkin seorang mati syahid di dalam kota Madinah yang aman? Namun Allah mengabulkannya dengan cara yang tak terduga. Pada suatu pagi yang tenang di Madinah, pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, sekitar November 644 Masehi, ketika cahaya subuh baru saja menyingsing, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Ia adalah seorang pemimpin besar yang kehadirannya membawa wibawa, seorang Amirul Mukminin yang bukan hanya kepala negara dan panglima perang, tetapi juga seorang ahli ibadah yang khusyuk. Pada hari itu, sebagaimana biasanya, Umar memimpin sholat subuh. Pada hari itu, sebagaimana biasanya, Umar memimpin sholat subuh. Ia meluruskan barisan, memastikan para makmum berdiri rapat dan sejajar. Ia mengangkat tangan dan mengucapkan takbir. Di saat itulah, seorang budak Majusi bernama Abu Lu'lu'ah Al-Fairus yang bersembunyi di antara jamaah maju mendekat dari belakang. Di tangannya tergenggam pisau bermata dua yang telah diasah tajam. Tanpa kata-kata, ia menyerang Umar secara membabi buta. 3 tikaman mendarat di tubuh pemimpin kaum muslimin itu. Salah satunya menembus perut dan menjatuhkannya ke tanah. Darah mengalir deras. Umar tersungkur. Namun dalam kondisi itu, ia tetap memikirkan sholat. Ia menunjuk Abdurrahman bin Auf agar maju dan melanjutkan menjadi imam. Abdurrahman pun maju dan menyelesaikan sholat subuh dengan cepat. Suasana masjid berubah panik. Beberapa jamaah mencoba menangkap Abu Lu'lu'ah, namun budak itu terus menyerang siapa saja yang mendekat, melukai lebih dari 13 orang dan membunuh 7 di antaranya. Akhirnya, saat ia melihat dirinya akan tertangkap, Abu Lu'lu'ah bunuh diri dengan senjata yang ia gunakan. Setelah sholat usai, para sahabat mengangkat Umar yang tubuhnya dipenuhi darah ke rumahnya. Saat sadar dari pingsan, pertanyaan pertama yang keluar dari lisannya bukan tentang dirinya, melainkan tentang sholat. Apakah orang-orang telah menunaikan sholat? Mereka menjawab, ya wahai Amirul Mukminin. Maka Umar pun berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Umar bertanya, siapa yang menikamku? Mereka menjawab, seorang budak Majusi, Abu Lu'lu'ah. Mendengar itu, Umar memuji Allah dan berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang muslim. Ia kemudian meminta air dan minum. Namun saat air masuk ke dalam tubuhnya, cairan itu keluar kembali dari luka di perutnya. Ia pun tahu ajalnya sudah dekat. Umar bin Khattab tahu ajalnya telah dekat. Tubuhnya lemah, lukanya parah, dan darah terus mengalir. Namun dalam kondisi itu, pikirannya tetap jernih. Ia memanggil putranya, Abdullah bin Umar, dan berkata dengan suara lirih namun tegas, wahai Abdullah, hitunglah hutang-hutangku. Abdullah pun menghitung, dan ternyata jumlah hutang sang ayah mencapai 86.000 dirham. Mendengarnya, Umar tak panik. Ia hanya berkata, jika harta keluarga Umar cukup untuk melunasinya, bayarlah. Jika tidak, mintalah bantuan dari Bani Adi bin Ka'ab. Jika masih belum cukup, mintalah kepada kaum Quraisy. Tapi jangan sekali-kali membebani orang lain sebelum mencoba kepada mereka. Ucapan itu bukan sekedar wasiat,
Ia adalah cerminan tanggung jawab seorang pemimpin yang tak ingin membawa beban dunia ke dalam akhirat. Hari-hari terakhirnya dilalui dengan penuh keheningan dan harap. Dalam sakitnya, Umar hanya memikirkan tanggung jawab dan akhiratnya. Ia berkata kepada putranya, "Letakkan pipiku di tanah." Abdullah menolak karena tak tega. Tapi Umar bersikeras. Maka akhirnya pipinya diletakkan ke bumi. Dengan suara gemetar ia mengucap, "Celakalah aku dan ibuku jika Allah tidak mengampuniku." Dalam keadaan seperti itu, Umar mengutus putranya, Abdullah bin Umar, untuk pergi ke rumah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah SAW, dan memohon izin agar dirinya bisa dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah menangis mendengar permintaan itu, meski sebelumnya ia ingin dimakamkan di sana. Namun demi menghormati Umar, ia mengizinkannya. Ketika diberitahu bahwa Aisyah mengizinkan, Umar berkata kepada putranya, "Jika aku wafat nanti, kembalilah ke Aisyah. Katakan bahwa Umar meminta izin kembali. Jika ia izinkan, maka bawa aku dan makamkan di sana. Namun, jika ia merasa keberatan, maka kuburkan aku di kuburan kaum muslimin." Begitulah kerendahan hati Umar, bahkan di detik-detik akhir kehidupannya. Ia kemudian memanggil 6 orang sahabat yang ditunjuk sebagai ahlu syura untuk memilih khalifah setelahnya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Ia menasihati mereka dengan pesan yang dalam agar mereka bertakwa kepada Allah dan memimpin umat ini dengan keadilan dan kasih sayang. Hari itu dunia Islam menangis. Pemimpin yang adil, tegas, namun penuh kasih telah kembali kepada Rabb-Nya. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun, sama seperti usia Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dimakamkan di sebelah 2 sahabat terdekatnya, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan wafatnya Umar bin Khattab, terdobraklah pintu yang dahulu dikatakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai penghalang bagi gelombang fitnah yang akan terus datang menimpa umat ini. Dan sejak itu sejarah mencatat gelombang demi gelombang pun terus datang menantang kaum muslimin untuk tetap teguh memegang jalan yang lurus. Tentu fitnah ini akan datang pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilanjutkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian pada masa itu terjadi 2 perang saudara, perang Jamal dan perang Siffin. Demikianlah kisah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.